selamat datang di acara obrolan ibu-ibu KAJ Radio Line. Obrolan ringan syarat manfaat yang disiarkan live melalui GoPlay dan kanal YouTube channel KAJ Radio Line. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini Anda akan ditemani oleh kami, Teresia Wina dan Giovanna Sagita dalam bincang-bincang hari ini. Kita sapa dulu Giovanna. Hai Gio, apa kabar? Hai Win, kabar baik Win. Hai sahabat obrolan ibu-ibu, semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini tema kita adalah Not a Supermom's Diary, ada apa dengan raport Kenali Anak Sekolah Zaman Now. Judulnya seperti film Ada Apa Dengan Cinta ya, tapi ini bukan ngomongin tentang film Ada Apa Dengan Cinta. Lalu apa hubungannya antara cinta dan raport? Apakah ini tentang raport cinta anak sekolah? Tentu bukan. Kita akan ngobrol lebih lanjut ya. Gio, bagaimana dengan anak-anak? Kabar anak-anak baik Win. Mereka seperti biasa masih sekolah yang tentunya masih online ya. Dan tidak terasa tahun ajaran baru sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Malah sebentar lagi anak-anak akan menerima raport mid semester. Nah, karena itu relate banget nih. Malam ini kita akan ngobrolin topik ada apa dengan rapor. Sahabat obrolan ibu-ibu mulai siap mental ya. Kalau nilai raport anaknya banyak kejutan. Mungkin ada nilai yang bikin happy karena sudah bagus dan cemerlang. Mungkin ada nilai yang masih aman sih, tapi masih di batas KKM atau pas-pasan. Dan mungkin ada juga nilai yang masih harus ditingkatkan lagi. Tetap semangat ya. Jadi ingat waktu sekolah dulu ya Gio, kalau kita nilai ulangannya jelek, kan mesti dibawa pulang lalu minta tanda tangan orang tua. Nah, itu mesti tunggu gimana waktu orang tua lagi moodnya baik, baru tuh kita kasih. Atau pagi-pagi sebelum berangkat sekolah. Jadi kalaupun diomeli cepet-cepet pendek gitu. Nah, kalau kamu gimana Gio? Pernah nggak dulu kalau nilai ulangannya jelek bagaimana? Aku waktu sekolah dulu sama aja Win, colorful. Kadang bagus, kadang jelek. Iya ya, dulu semua nilai ulangan itu harus ditandatangani oleh orang tua. Tapi kalau diingat-ingat lagi ya, kayaknya sekolah kita dulu nggak sesusah anak sekarang ya, Win ya. Rasanya bisa lewat aja setiap tahun, bisa naik kelas aja. Kalau zaman anak-anak kita sekarang, sepertinya lebih besar pressure-nya ya. Seperti anakku misalnya, di awal tahun ajaran, saat baru pembagian kelas. Tahu nggak Win apa komentarnya? Dia bilang, aduh Ma, aku sekelas sama anak-anak ambis. Belum juga dimulai sekolahnya sudah insecure duluan. Ambis itu apa, Gio? Ambis itu ambisius. Bahasanya anak-anak milenial, Win. Jadi punya keinginan keras, punya target yang lebih tinggi dibandingkan teman-temannya. Dalam hal meraih nilai ya tentunya. Kata anakku begini, aku kerja kelompok sama anak ambis, nggak nyadar aku ketularan ambis juga kayaknya nih. Gimana sahabat obrolan ibu-ibu? Pernah juga nggak dapet curhatan yang sama? Boleh share ya. Nah, kembali lagi ke rapat mid semester Win. Seperti biasa, pasti nanti akan terpampang semua tuh sederet nilai anak-anak. Ada nilai ulangan harian, nilai praktek, tugas pribadi, tugas kelompok, dan lain-lain. Nah, kalau ada nilai yang merah, bikin deg-degan nggak sih? Takut anak-anak nggak naik kelas ya, Gio? Tapi jangan panik dulu, Win. Belum tentu loh ada nilai merah akan membuat anak jadi tidak naik kelas. Karena tiap sekolah mungkin berbeda-beda sistem penilaiannya. Di awal tahun ajaran, biasanya di pertemuan orang tua kan sudah dijelaskan tuh Win, bagaimana sistem penilaian di sekolah, bagaimana cara menghitungnya, apa saja komponennya sampai terbentuk nilai akhir. Dan biasanya sesuai kurikulum yang dipakai, ada juga sekolah yang menerapkan penilaian untuk kompetensi pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi nilai ulangan pelajaran tertentu, kalaupun misalkan jelek nih, tapi akan tetap terbantu dengan nilai prakteknya atau keterampilannya, tugas-tugas yang lain gitu ya? Iya betul, ada yang terpisah seperti itu, jadi saling melengkapi. Oke. Nah kalau kita perhatikan nih,
kebanyakan nilai yang kurang itu kan di pelajaran matematika atau IPA gitu ya, Gio ya. Iya, Tapi iya, temanku betul. ada yang nilai pelajaran IPS-nya nih justru yang nggak bagus, tapi nilai matematika dan IPA-nya bagus. Satu lagi nilai bahasa Indonesianya nggak bagus, tapi nilai matematikanya bagus. Nah, sekarang anak itu ambil kuliahnya jurusan matematika. Tiap anak memang diciptakan unik ya, Win, berbeda-beda kepandaiannya. Ini seperti disebutkan dalam teori multiple intelligence menurut Howard Gardner. Beliau ini adalah tokoh pendidikan dan psikologi yang terkenal dari Harvard University. Menurut Mr. Howard, semua manusia sebenarnya memiliki kecerdasan. Jadi tidak ada istilah manusia yang tidak cerdas. Tapi kita harus ketahui juga bahwa kecerdasan ini jenisnya macam-macam atau majemuk. Dan porsinya bervariasi untuk setiap individu. Kalau tidak salah ada 8 jenis kecerdasan. Iya, betul. Ada kecerdasan visual, musikal, logika matematika, linguistik, kinestetik, naturalis, intrapersonal, dan interpersonal, Gio. Betul, ternyata banyak ya tipe kecerdasan. Nah, Win, kalau ibu-ibu yang hobi window shopping atau pilih-pilih belanjaan di online shop, itu masuk kecerdasan visual juga nggak, Win? Kayaknya kecerdasan visual ya, sama juga kecerdasan spasial nih kayaknya, karena mereka kan pinter tuh, belusukan cari-cari toko yang murah-murah, barangnya bagus, diskonnya gede gitu kan. Ya, lalu kalau anak yang pinter aja cari alasan kalau kita suruh belajar, sebenarnya anak ini punya kecerdasan linguistik juga ya, Win, karena pintar mengolah Kecerdasan interpersonal kata-kata. juga itu pinter ngomong, tapi orang tuanya yang pusing, Kyo. Iya, iya. Aku juga ingat lagi ada quotes dari Albert Einstein yang mengatakan everybody is genius, bahwa tiap orang itu jenius. Tapi kalau kita misalkan menilai seekor ikan dari kemampuannya untuk memanjat pohon, pasti akan sangat menyedihkan ya untuk si ikan ini. Karena dia seumur hidupnya akan meyakini bahwa ia bodoh. Padahal bukan di situ potensinya. Ini kira-kira sama dengan yang pernah Deddy Corbuzier itu ya sharingkan ya, kalau yang pernah dengar kan dia bilang kalau katanya kalau anak kemampuannya di mana yang kurang bagus ada itu jangan terlalu digenjot, terlalu dilesin ini supaya yang kemampuan yang nggak bisa itu disuruh dipaksa untuk bisa bagus, tapi justru kemampuan yang dia miliki yang bagus itu yang dikembangin. Jadi contohnya nih, dia bilang kan waktu dia kecil matematikanya kurang, tapi dia pintar sekali gambar. Cuman sama mamanya matematikanya yang terus dilesin supaya naik angkanya. Tapi dia bilang akhirnya matematikanya nggak naik, tapi gambarnya juga akhirnya gitu-gitu aja nggak berkembang. Nah, tapi ini ya tergantung ya masing-masing orang tua dan anak-anak bagaimana kesepakatannya masing-masing. Tapi ya Iya, Gio, betul. ya silakan. Kembali lagi ke pembahasan kita, Win. Kamu perhatikan nggak, Win? Anak-anak remaja zaman sekarang, mereka ini kan sering disebut generasi Z atau native digital, yaitu generasi muda yang begitu lahir sudah akrab dengan hal-hal yang berbau teknologi. Dan ciri khas lainnya dari generasi ini, mahir dengan hal-hal digital karena sudah dari sananya ya. Kemudian mereka terbiasa dengan hal-hal yang serba instan. Mereka suka mempertanyakan otoritas atau suka melawan, dan mereka dinilai sebagai generasi yang ambisius tapi juga rentan dengan depresi atau kecemasan. Seringkali orang tua susah ya melakukan pendekatan pada anak-anak ini, terutama dalam hal memotivasi untuk Ya, belajar. karena terbiasa instan, mereka jadi kurang gigih, kurang konsisten. Kalau ada kesulitan dalam belajar, misalnya jadi gampang menyerah. Nah, kalau orang tua cuma nyuruh, ayo belajar, ayo belajar. Nah, ada tipsnya nih sahabat obrolan ibu-ibu, bagaimana supaya apa yang kita sarankan, apa yang kita nasihatkan itu mau didengar. Nah, menurut Gary Chapman dalam bukunya 5 Bahasa Kasih, tiap anak itu atau tiap orang memiliki dominasi bahasa kasih yang berbeda-beda.
ada 5 bahasa kasih. Yang pertama adalah word of affirmation. Yang kedua, physical touch. Yang ketiga, quality time. Yang keempat, receiving gifts. Dan yang kelima, bahasa kasih. Masing-masing anak, orang tua bisa mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin didengarkan oleh anak-anak. Jadi masuk nih, nyambung antara apa. Jadi kita nggak capek ya, Win, kasih nasihat. Ngomong-ngomong tentang 5 bahasa kasih ini, anakku juga pernah sih memberi link semacam kuis 5 bahasa kasih. Jadi kita menjawab pertanyaan itu kombinasi dari kelima bahasa kasih itu. Menurutku ini cukup menarik ya, karena membantu kita untuk lebih mengenali diri sendiri maupun anak-anak. Dan kalau kita tahu komposisi bahasa kasihnya mana yang dominan, kita bisa beri bahasa kasih yang tepat sehingga membantu anak merasa lebih dicintai dan kita lebih dapat memotivasi dia. Misalkan seorang anak kebutuhan bahasa kasihnya adalah word of affirmation, maka kita dapat memberikan lebih banyak pujian, kalimat-kalimat yang membangun, dan kita jangan mudah untuk menghakimi anak. Iya, setuju, Gio. Jadi misalkan nih, kalau ulangannya jelek, kita nggak cuma ngomelin karena itu nilainya jelek gitu ya, tapi kita juga berusaha berikan kata-kata penguatan supaya mereka lebih semangat lagi. Kita hargai usaha mereka untuk yang sudah belajar kemarin itu. Iya, betulin. Siapa tahu memang dia sudah berusaha keras ya. Kita harus tetap memberi apresiasi dan semangat. Ya, nah bahasa kasih yang kedua itu adalah physical touch. Anak-anak yang punya bahasa kasih dominan ya kayak dielus-elus kepalanya, dipeluk, dicium gitu ya. Nah, ini ada dosisnya nih Gio. Jadi katanya nih kalau anak-anak yang dominasi bahasa kasihnya adalah physical touch, sehari itu paling enggak 8 kali. Waduh, dipeluk ngalahin atau jadwal dicium minum gitu. obat ya, Win ya. Memang sih anakku ada juga yang masih suka minta dipeluk atau minta gandeng kalau jalan-jalan bareng di mall. Wah, seneng ya Gio. Nggak semua anak kan yang mau digandeng mamanya kalau lagi jalan di luar. Iya, ada juga yang nggak mau dekat-dekat mamanya ya. Nah, lalu untuk bahasa kasih quality time. Anak akan suka nih kalau kita menghabiskan waktu bersama dia, memberi perhatian penuh tanpa terdistract oleh hal-hal lain. Misalkan kita bisa meluangkan waktu untuk menemani anak bermain bersama, atau temenin anak Wah, asik itu ya, gitu ya. Sambil ngambil kacang, terus kita komentari, wah ini aktornya jelek, wah ini ganteng, wah ini cakep gitu ya. Lalu kita juga komentari itu suka, wah kenapa ini begini, alur ceritanya kita komentari. Wah seru itu. Nah, bahasa kasih yang keempat atau hadiah. Saat anak berhasil melakukan sesuatu, kita di reward. Reward ini nggak perlu mahal, tapi yang apa yang anak-anak suka. Jadi misalkan mereka suka apa ya, pasta, nah kita masakin pasta buat mereka sebagai reward mereka. Bisa juga Win, kalau bahasa kasihnya receiving gift, kita bisa kasih ke remaja cowok nih. Mereka pasti kan suka ya, banyak yang suka main game online. Mungkin mereka akan happy kalau kita berikan skin game atau aksesoris harta benda mereka di dunia game. Atau mungkin kalau suka dengan anaknya suka makan, kita bisa pesankan minuman kesukaannya seperti boba varian baru lagi tren. Atau pizza lagi 1 tren meter ya itu ya. lagi promo. Iya. Bisa kan yang seharian tuh. Kelima adalah act of service. Dalam bahasa kasih ini, anak akan merasa dikasihi kalau orang tua hadir pada saat mereka mengalami kesusahan. Jadi orang tua memberi perhatian dalam bentuk bantuan yang konkret. Misalkan membantu anak saat kesulitan mengerjakan PR atau kesulitan memasang Sahabat sampai. obrolan ibu-ibu itu tadi 5 bahasa kasih. Bisa coba diterapkan saat
saat kita mau menyampaikan nasihat atau kata-kata atau permintaan sesuatu. Nah, untuk tahu bahasa dengan melakukan tes sendiri, kita bisa buka di www.angka5lovelanguages.com. Nanti kita tulis ya linknya di channel YouTube kita KAJ Radio Line. Nah, selain dengan kuis, kita juga bisa menemukan bahasa kasih apa sih yang dominan dari anak-anak kita dengan beberapa cara. Yang pertama, misalkan kita amati cara mereka mengungkapkan cinta atau kasih ke orang tua atau orang lain itu seperti apa. Nah, misalkan nih kalau mereka suka dotan, nah itu kemungkinan besar bahasa kasih mereka adalah physical touch. Cara yang kedua, kita bisa mendengarkan permintaan apa yang sering disampaikan oleh anak. Apakah dia sering minta untuk ditemani, atau sering minta diberikan surprise atau hadiah-hadiah. Bisa saja bahasa kasihnya adalah receiving gifts ya. Kemudian selain permintaan, kita juga perhatikan keluhan apa yang sering diajukan oleh anak. Misalkan keluhannya kesulitan menyelesaikan suatu tugas sendirian, berjuang sendirian. Jadi mungkin bahasa kasihnya adalah act of service. Nah, kalau sudah terpenuhi semua bahasa kasihnya, pasti orang tua akan lebih mudah untuk mengarahkan anak belajar lebih rajin. Memahami anak ternyata tidak sederhana juga ya. Tadi kita sudah membahas tentang multiple intelligence. Dengan kita memahami kepandaian apa sih yang dimiliki oleh anak ini yang dominan, kita belajar untuk menerima kekurangan dan kita berusaha kalau kita lihat ini anak pintar di sini nih, kita berusaha juga membantu mereka untuk mengembangkan kepandaian yang mereka miliki itu. Setelah tahu ini anak bahasa kasihnya apa, kita akan lebih mudah untuk connect dan menyampaikan apa yang kita mau untuk supaya mereka bisa terima. Iya, setuju banget, Win. Sahabat obrolan ibu-ibu, ada istilah yang belakangan ini sedang ngetren di media sosial, yaitu support system. Support system ini pada intinya adalah dukungan sosial yang datang terdekatnya. Nah, orang tua dapat dalam hal belajar. Iya, kita sapa juga dulu ini yang di chat GoPlay, ada Ibu Atik. Ibu-ibu dapat raport juga nggak nih, Gio? Ada raportnya nanti, raportnya lulus atau enggak gitu ya sebagai ibu. Nah, ini kalau tadi kan soal support system ya, apalagi kalau anak remaja ya Gio ya, mereka kan dalam masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Ini kan pasti banyak kan perubahan-perubahan, entah itu fisik, entah itu pertemanan, sosial, emosional. Nah, ini semua bisa mempengaruhi mood mereka dan nantinya bisa juga mempengaruhi ke proses belajar mereka. Iya, betul, Win. Kalau perubahan secara fisik, betul tuh. Saat anak-anak SMP, kita perhatikan pertumbuhannya sangat cepat ya. Lalu kalau dari sisi emosi, mereka memang jadi lebih gampang baper ya, Win. Kalau itu lagi, apa itu kelihatan tanduk, itu lagi manyun, waduh udah, jangan deket-deket. Iya, karena bisa jutek banget mereka tuh. Iya. Nah, anak-anak itu kalau kita support sistemnya bagus, kalau kita selalu mendukung gitu ya, mereka nanti akan jadi punya kebiasaan dan sikap yang baik, lalu motivasi yang juga baik untuk mereka mencapai keberhasilan atau mengembangkan kemampuan mereka. Lalu juga anak-anak nggak gampang stres juga, karena pemicu stres pada anak juga bisa banyak ya penyebabnya ya. Bisa saja karena masalah dalam pertemanan, karena tugas sekolah yang menumpuk, atau dapat nilai ulangan jelek. Ada lagi, Win, yang bikin stres anak-anak, yaitu koneksi internet. Apalagi kalau sekolah online seperti ini ya, begitu wifi atau internet di rumah down, langsung deh 3 anak teriak semua. Itu pernah itu anakku ya, dia lagi sekolah toh terus dia teriak, "Mami, lagi Zoom ya?" "Enggak, kenapa ini kok lag-lag terus?" katanya. Aduh. Iya, kita sering ya jadi tertuduh. Ini mama pasti lagi upload ya. Nah, support system yang baik itu bisa
bangun kalau kita memberikan dukungan terus ke anak. Dukungannya bisa berupa apa aja, dari 5 bahasa kasih tadi. Bisa misalkan kita memberikan kata-kata yang positif, kita menawarkan bantuan, atau kita suka memeluk, mencium, gitu ya. Ya, lalu dukungannya bisa dari kalimat positif dan hal-hal sederhana lainnya ya. Sering juga begini, Win, mama-mama sering diminta tolong oleh anaknya untuk jadi asisten nih. Misalkan bantu rekamkan video tugas, mulai dari tugas olahraga, tugas memasak, seni musik. Bukan itu aja, kita juga seringkali diminta siapkan jajanan atau cemilan untuk menemani mereka belajar. Nah, ini makanya kita ini kayak super mom gitu kan, apa-apa harus bisa. Kameramen bisa, Iya, macam-macam. multitasking beneran deh. Ya, gitu. Nah, pada saat ini nih, orang tua bisa menerapkan 5 bahasa kasih tadi sesuai dengan bahasa kasih anak-anak. Kita dukung dengan bahasa kasih yang sesuai. Begitu juga saat prestasi akademiknya ada kemajuan, kita reward juga dengan bahasa kasih yang sesuai juga. Entah itu sekedar kata-kata kita masakin, ya sesuai dengan apa yang mereka Iya, miliki. pasti apapun itu akan sangat berarti ya untuk mereka. Selain itu, orang tua dapat menjadi support system salah satunya dengan menjadi teman bagi anak-anaknya. Jadi anak bisa bebas bersalah yang sedang dihadapi dan semua perasaan-perasaannya. Gimana sahabat obrolan ibu-ibu? Apakah anak pernah sharing juga dengan mamanya? Hal apa sih yang terakhir kali mereka sharingkan? Ya, kita Silahkan tunggu share di chatnya ya. kolom chat ya. Kita senang ya kalau anak-anak itu mau cerita apa aja ke kita, jadi pendengar yang baik ya. Jadi orang tua tidak sekedar mendengar, lalu kan sukanya kan cepat nyamber gitu kan, gini gitu. Nah, kita harus belajar juga sabar mendengarkan. Ya, Win. Jadi kita harus jadi belajar menjadi pendengar yang baik ya. Win, ada juga orang tua yang saking supportnya masih sempat memantau dan mengikuti pelajaran anak di sekolah. Kamu begitu juga nggak? Kalau SD kelas-kelas kecil dulu iya, tapi setelah udah agak besar enggak. Tapi mungkin seru juga ya kalau kita bisa sama-sama belajar dengan anak-anak. Apalagi kan sekarang banyak tuh situs-situs, aplikasi online yang kita bisa ikuti untuk memperkaya pelajaran anak-anak ataupun di luar Ya, akademik juga. setujuin. Daripada gadget yang sudah kita sediakan, yang dipakai oleh anak, hanya sekedar untuk main TikTok misalnya, atau main game bareng, mabar, pasti akan lebih baik juga kalau bisa dipakai untuk membantu anak-anak belajar ya. Anak sekarang juga kulihat sudah pinter, Win, memanfaatkan handphone. Pernah kulihat mereka bisa belajar bareng lewat video call, ya dalam circle pertemanan mereka ya. Mereka membahas dan share jawaban soal atau materi untuk ulangan besok. Atau bisa juga seperti disebutkan tadi, anak-anak menggunakan gadget untuk aplikasi belajar online. Ada beberapa aplikasi belajar online nih, sahabat obrolan ibu-ibu, yang bisa dicoba untuk membantu menemani anak belajar. Pertama adalah Ruang Guru. Pasti sudah banyak yang tahu ya. Anak-anak bisa belajar melalui video-video pembelajaran yang menarik, lalu mencoba fitur bank soal gratis. Dan kalau mau lebih lagi, lebih intensif lagi, disediakan juga paket belajar yang berbayar melalui Brain Academy. Menarik ya, ada macam-macam sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, kemudian ada juga Zenius. Ini juga sama-sama pelopor platform belajar online di Indonesia. Dia terutama digunakan oleh anak itu adalah dia punya khusus untuk anak-anak yang mau ambil UTBK atau SBMPTN. Ada review nih dari Zenius. Jadi nggak usah lagi les offline gitu kan, apalagi di zaman pandemi. Di paket Genius ini ada juga sesi tanya jawab
dan bimbingan dengan Wah, tutorial. langsung tepat sasaran ya, Win, kalau sudah jelas tujuannya untuk persiapan UTBK. Win, ada lagi nih dari Google, ternyata tidak ketinggalan juga. Ada aplikasi Google, tagline-nya aja udah keren, Win. Get unstuck, learn better. Review penggunanya nih, bisa selesaikan soal matematika hanya dengan memfoto soalnya. Oh, seru ya. Cuman foto soal itu kita bisa dapat bagaimana cara menyelesaikan soalnya ya, Gio ya? Iya, keren banget kan itu. Coba dicari deh, Win, di Google. Logonya Profesor All, si burung hantu. Jadi Socratic ini adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh Google untuk membantu anak-anak belajar khususnya dalam masa pandemi ini. Lalu referensinya ini bukan cuma lokal, tapi dari seluruh dunia. Nah, cara menggunakannya kurang lebih ya, kita pertama install dulu aplikasinya, lalu kita foto soalnya, ditunggu sebentar, lalu akan diproses, kemudian akan diberikan langkah-langkah penyelesaiannya, dasar-dasar teorinya, lalu diberi juga referensi soal-soal yang mirip. Kemudian selain dengan foto, kita juga bisa memberi pertanyaan dalam bentuk suara. Misalkan kita record what is ancient Egypt. Nah, nanti akan muncul tuh pembahasan-pembahasan tentang kebudayaan Mesir kuno. Kemudian selain itu materi-materi belajar self learning dengan macam-macam subjek juga tersedia, Win. Nanti anak-anaknya boleh coba ya, sahabat Wah, obrolan ibu-ibu. keren Gio. Nanti bisa kita akan cantumkan linknya itu di deskripsi YouTube channel KAJ Radio Line. Nah, untuk yang ingin belajar bahasa asing, kita bisa pakai juga ada aplikasi namanya Cakap. Itu kita bisa belajar bahasa Inggris, atau Mandarin, atau Jepang. Nah, ini kegunaannya kita bisa interaksi dua arah selama proses belajar. Kita bisa pilih juga mentor, guru favoritnya yang mana. Tapi ya Gio, masalahnya ini kan juga anak-anak itu sukanya mepet-mepet kan. Kalau ada PR atau mesti belajar ulangan, itu bikin Iya, hobi deg-degan. banget tuh mereka. Termasuk juga infoin bahan-bahan prakarya atau praktek. Mau dipakai besok, baru malamnya kasih tahu. Ya, Kan ya. mamanya yang pusing ya. Nah, ada aplikasi bagus nih yang bisa dicoba. Namanya Focus To Do. Ini Nah, aplikasi ini untuk membantu sebagai time alarm management. bisa digantikan sama fokus to do ini ya Gio ya. Iya, keren ya ini ya. Bisa melatih anak untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi bisa memantau sehari belajar berapa jam, berapa lama, kemudian bisa mengorganisir semua tugas-tugas dan rencana penyelesaiannya, sehingga semua jadi efisien dan tepat waktu. Terus selain untuk belajar, Focus To Do ini bisa digunakan untuk pengatur jadwal atau reminder, Win. Nah, ini penting nih, zaman pandemi gini kan nih banyak webinar. Kadang-kadang kita saking banyaknya kita lupa nih yang hari apa ada apa. Ini bisa dipakai juga oleh para orang tua. Dan yang penting untuk moms nih bisa dipakai untuk kapan harus shopping Gio. Iya, benar banget, Win. Penting itu. Kita bisa reminder kapan ada promo flash sale, promo murah lebay, promo gratis ongkir juga mungkin. Win, Ada kita murah. lihat di kolom chat nih, sepertinya sudah banyak teman-teman yang memberi tanggapan. Ada Kakak Audrey, dia nanya langsung sama Aul, bisa nggak Kakak? Bisa, Kak Audrey. Nanyanya sama Aul yang di Socratic ya, jangan Aul yang di kebun binatang loh. Nah, banyak juga nih aplikasi belajar lain di luar topik akademis. Misalkan di Udemy, kita bisa belajar materi tentang pengembangan diri, hobi, atau skill management, dan lain-lainnya juga. Semua aplikasi ini nanti kita akan tulis di deskripsinya channel KAJ Radio Line. Dan jangan lupa nanti untuk subscribe KAJ Radio Line ya. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, jangan lupa ikut dukung ya channel KAJ Radio Line. Menarik ya Win, aplikasi-aplikasi ini kita bisa mempelajari apa saja sesuai minat dan sesuai jadwal kita.
Semoga bisa dicoba dan bisa membantu untuk pembelajaran anak-anak juga. Ya, zaman sekarang kan semua serba aplikasi ya, Gio ya. Betul, seperti ada moto dunia dalam genggaman. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, semoga kita semua diberkati dengan rahmat dan cinta yang cukup untuk menerima anak-anak yang adalah titipan Tuhan yang unik dengan kecerdasannya masing-masing. Ya, kita bantu maksimalkan potensi yang memang dimiliki oleh anak dan kita tidak menuntut anak untuk menguasai bidang yang menjadi kelemahan mereka. Kita orang tua sebagai support system mereka mendukung dan mendampingi sesuai bahasa kasih masing-masing anak. Sahabat obrolan ibu-ibu, kita sudah sampai di penghujung acara obrolan kita. Semoga obrolan hari ini memberi manfaat dan memberikan inspirasi bagi pendampingan proses belajar anak-anak, sehingga mereka bisa belajar dengan sukacita dan dapat mengembangkan diri, sehingga nanti hasil raportnya pun akan optimal. Kita akan jumpa lagi di acara obrolan ibu-ibu selanjutnya di Senin mendatang bersama Fanny dan Audrey yang akan membahas topik menarik lainnya. Ditunggu ya. Terima kasih ya atas kehadiran Romo, para moms, dan para sahabat obrolan ibu-ibu. Kami Teresia Wina dan Gio Panasa kita pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.